Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang surat Ali Imran ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab." Yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Dan tidaklah orang-orang yang diberi Alkitab berselisih, melainkan setelah datang kepada mereka ilmu. Baghyan bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah, dan barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ikhwah yang Allah muliakan, Innad dina 'indallahi al-Islam. Allah berfirman dalam ayat ini, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah al-Islam. Ad-din yang dimaksud dengan din yang Allah maksudkan dalam ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal muradu bihi fi hadhihi al-ayah al-amal. Wal-muradu fi hadhihi al-ayah al-amal. Ya. Jadi yang diinginkan dari makna din dalam ayat ini adalah al-amal. Maksudnya inna din alladhi huwa ibadatullahi wal-amalu lahu. Jadi din adalah ibadatullah wal-amal lahu. Beribadah kepada Allah dan beramal untuknya. Dan dia adalah Islam. Ya. Islam itu dari kata aslama yuslimu. Aslama yuslimu. Islaman. Dan arti dari Islam, kata beliau, ada dua makna. Yang pertama, secara umum, Islam makna secara umum adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bima syara'a. At-ta'abbudu lillahi ta'ala bima syara'a. Beribadah kepada Allah Ta'ala dengan syariatnya. Ini makna Islam secara umum. Adapun makna Islam secara khusus adalah at-ta'abbudu lillahi bi syara'illahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil atas pembagian ini dari Al-Quran tentunya, ya.
Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an dengan hanifan muslimah. Hanifah muslimah. Jadi Nabi Ibrahim itu hanif dan Nabi Ibrahim itu muslim. Kemudian tentang raja atau ratu Sabah. Di dalam surat An-Naml ayat 44 ya. Allah berfirman tentang perkataan ratu Sabah, wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dan aku berislam, artinya menyerahkan diri bersama Sulaiman kepada Allah. Allah adalah Rabbul Alamin. Kemudian perkataan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ya, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 132. Innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lihat di sini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Kemudian juga tentang Taurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah, ya, yahkumu biha an-nabiyyuna alladzina aslamu. Jadi para nabi itu berhukum ya dengannya, jadi yang aslamu, para nabi yang muslim. Syekh berkata wal ayatu fi hadza katsira. Jadi ayat tentang ini itu sangat banyak. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang bertanya begini, halil yahudu wan nasara muslimun, apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang muslim? Fanaqul, jawabannya kami katakan atau kami jawab, amma bil ma'nal 'ami fahum muslimun. Fahum muslimun. Secara umum makna kalau ditinjau dari makna umum mereka muslimun. Yani annahu lamma kanat syari'atut Taurat qa'imah wa kanu yattabi'unaha fahum muslimuna bila syak. Yani maksudnya ketika syariat Taurat itu berdiri tegak dan mereka itu mengikutinya, maka mereka itu adalah orang-orang muslim bila syak, tanpa ada keraguan. Tetapi kalau ditinjau dari makna yang khusus, ya, alladzi la yuradu siwahu ba'da bi'tsati Muhammadin alaihi as-salatu wassalam falaisu bimuslimin bal hum kuffarun bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara makna khusus, ya, di mana tidak diinginkan dari makna Islam melainkan adalah Islam yang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka mereka tidak dikatakan muslim, tetapi mereka kufur atau kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, di sini Syekh rahimahullahu taala memberikan catatan, ya, dari apa yang terjadi di, kata beliau, al-yaum, di masa itu, di masa sekarang, di mana di sekolah-sekolah ketika mereka berbicara tentang orang-orang Yahudi, tentang Nasrani dan tentang Islam, mereka mengatakan semuanya adalah agama samawi. Ya. Nah, dengan kalimat agama samawi, maka orang yang mendengarnya mengira bahwa agama Yahudi itu qaim, maksudnya hak, ya. Kemudian agama Nasara itu juga hak, ya, seperti agama Islam. Nah, tentunya ini tidak benar, ya. Wa hadza la yasih, tidak benar. Fa inna hadhihi al-adyana adyanun samawiyyatun bila syak. Ya. Agama-agama yang tadi disebut tanpa ragu adalah merupakan agama samawi. Akan tetapi, ya, selain Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu hurrifat wa budilat. Telah terjadi tahrif, telah terjadi tabdil, yakni perubahan-perubahan. Dan tentunya telah dihapus dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Falaysat dinan yartadihi Allahul yawma. Dan bukan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini.
balil mutamassikuna biha kuffar la yu'adduna minal muslimin. Bahkan jadi atau orang-orang yang berpegang teguh dengan agama selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW disebut kufar, dan mereka tidak disebut orang-orang Islam. Ya, jadi sebagian orang awam atau sebagian orang menganggap ikhtilaf, ya, perbedaan agama ini seperti perbedaan mazhab dalam Islam. Ya, tentunya ini tidak benar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam", sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Nah, dan yang dimaksud dengan Islam di ayat ini adalah ad-dinu kulluhu, ya, semua agama, ya, yang maksudnya semua yang dicakup oleh agama, ya, yang zahir atau yang batin, ya. Maknanya bukan yang kita maknai dalam hadis Jibril, karena di sini disebutkan sendiri, ya, inna dina indallahi al-Islam. Jadi mencakup iman, mencakup hal yang zahir dan hal yang batin. Jadi al-muradu bihi ma ya'ummu jami'a syara'i'il Islam. Jadi mencakup syariat Islam semuanya seperti solat, zakat, tawakal, khauf, ya. Jadi semua masuk ke sini. Ini makna Islam di dalam ayat yang mulia ini. Berikutnya, wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghiyan bainahum. Ya. Dan tidaklah terjadi ikhtilaf, perselisihan, ya, dari orang-orang yang diberi Alkitab kecuali setelah datang ilmu kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Ya. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, maksudnya Islam ini telah disepakati oleh seluruh umat, ya, tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Umat-umat sebelum itu terjadilah ikhtilaf, ya. Dan ikhtilafnya atau perselisihannya tidak terjadi melainkan setelah datang pengetahuan pada mereka, setelah mereka mengetahui al-haq. Akan tetapi mereka menyelisihi karena apa? Karena baghyan wa udwanan, jadi karena dengki, karena kezaliman, yani kullu wahidin minhum yabghi 'alal akhar. Jadi setiap satu dari mereka itu mendolimi yang lain, menganiaya yang lain. Setiap satu dari mereka berkata, inna dinaka batil, sesungguhnya agamamu batil, ya, sehingga mereka bercerai-berai sebagaimana umat terdahulu. Kemudian Syekh berkata, wujida fi hadhihi al-ummah wa hadha kama wujida fil umamis sabiqati wujida fi hadhihi al-ummah. Hal ini sebagaimana ada pada umat sebelum Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW juga ada pada umat Islam ini. Ya. Jadi najidu ba'dul ulama yukhalif al-akharin, kita lihat sebagian ulama, ya, menyelisihi yang lainnya. Thumma yaj'al min hadzal khilaf khilaf qalbin. Ya, kemudian menjadikan khilaf ini sebagai khilaf hati, perbedaan hati, sehingga terjadi perceraian. Faman kana ala dzalika fa fihi shibhun minal yahudi wan nasara. Kalau orang seperti ini maka mirip dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bi ayatillah." Barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaduru ala amrain, ya, berkisar pada dua hal. Yang pertama al-juhd wa takdzib, karena pengingkaran, ya, pendustaan. Yang kedua wal istikbar wal inad, karena kesombongan dan pembangkangan, ya, karena kesombongan dan pembangkangan. Nah, ini dia. Jadi al-juhd wa takdzib, karena pengingkaran dan pendustaan itu sebagaimana dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kama fa'ala a'da'ur rusuli min qabl, sebagaimana dilakukan oleh musuh-musuh para rasul sebelum, ya. Kemudian ada yang karena istikbar dan inat, karena sombong dan pembangkangan. Ini seperti kafirnya iblis. Seperti kafirnya iblis karena sombong. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tidak mau nurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis merasa lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Ya. Kemudian wa may yakfur bi ayatillah, barang siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah. Ini ayat-ayat Allah ada dua, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Kufur terhadap ayat-ayat kauniyah maksudnya adalah apa? An yunkira anna Allah azza wa jal huwa alladhi khalaqaha. Mengingkari Allah, bahwa Allah menciptakan alam semesta. Ya, jadi kalau ada orang mengingkari Allah menciptakan alam semesta, berarti dia masuk dalam kufur terhadap ayat-ayat Allah. Au an ya'taqida bi anna Allah ta'ala syarikan fiha, atau meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang punya peran dalam menciptakan alam semesta. Au an ya'taqida bi anna lillahi ta'ala ma'inan fiha. Ya. Atau meyakini bahwa ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semuanya kufur, bentuk kekufuran terhadap ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Saba ayat 22, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang mengklaim, ya, adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Ini yang pertama. Ya. Jadi yang pertama, bahwa mereka tidak memiliki kekuasaan sebesar biji zarah pun di langit atau di bumi. Yang kedua, wa ma lahum fiha min syirk. Mereka tidak punya peran, wa ma lahum fihima. Ya, wa ma lahum fihima. Mereka tidak punya peran, ya. Tidak punya peran, sekutu maksudnya, ya. Tidak punya peran dalam menciptakan langit dan bumi. Ya. Kemudian wa ma lahu minhum min zahir. Dan mereka tidak membantu, tidak bisa membantu sama sekali, ya, membantu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga hal ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Tuhan-Tuhan itu. Ini Tuhan-Tuhan yang lemah, ya, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allahu sari'ul hisab. Fa inna Allah sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hisabnya sangat cepat. Hisabnya sangat cepat. Ya. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, ya? Tapi tentunya kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hisabnya sangat cepat. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Nah, di Allah Subhanahu wa taala dari sisi hisab itu sangat cepat dari dua sisi. Dari sisi zaman, waktu, dan dari sisi takrir. Adapun dari sisi zaman, ya, di dunia ini walaupun orang hidup lama, ya, dunia ini sangat cepat sekali, ya, berlalu, sangat cepat sekali sirna, sangat cepat sekali fana, ya. Nah, di hari kiamat juga hisab Allah Subhanahu wa taala sangat cepat. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata di sini, wa kadzalika aidan sari'ul hisabi yaumal qiyamati fa inna Allah ta'ala yafragu minal khalaiqi kullihim fi miqdar nisfi yaumin. Jadi Allah menghisab mereka, makhluk-makhluk itu dalam setengah hari, ya. Jadi dalam setengah hari. Dalilnya surah Al-Furqan ayat ke-24. Ashabul jannati yawma idzin khairu mustaqarra wa ahsanu maqila. Ya. Wa ahsanu maqila. Jadi qailulah itu setengah hari. Ya, setengah hari. Nah, jadi orang-orang yang Allah masukkan ke surga itu orang-orang yang mendapat kebaikan dan tempat yang paling baik, ya, dan tempat untuk istirahat yang paling baik.
ya. Nah, dan hisab di akhirat sangat-sangat cepat, ya, sangat-sangat cepat. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan yakni sebuah hadis dari riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, wa qad sa'ala Abu Razin Al-Uqaili an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Razin berkata atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa yuhasibuna Allahu fi yaumil qiyamah wa huwa yaumun wa huwa wahidun wa nahnu jami'?" Wahai Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghisab kami pada hari kiamat? Ya, sedangkan Allah satu dan kita banyak, ya. Kemudian Rasul menjawab, "Ala ukhbiruka au unabbi'uka ala syai'in min ala illah." Ya. Maukah aku kabarkan kepada engkau tentang sesuatu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yani maksudnya dengannya kamu bisa beristidlal, ya, mengambil dalil tentang kemungkinan hal itu, dan itu sangat mungkin sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia menjawab, "Bala." Kemudian Rasul berkata, "Hadzal qamaru wahid." Bulan ini satu. "Walladzi yushahiduhu kullu man ala wajhil ard." Dan yang melihatnya semua yang ada di atas muka bumi ini. Ya, ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa dijadikan dalil bahwa apa yang ditanyakan oleh Abu Razin, ya, itu tentang hisab, itu sangat-sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun dari sisi takrir, ya, hisab Allah sangat cepat, ya. Di Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya, menghisab orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, ya, itu sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan, ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditanyakan tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan, ya. Di sini di footnote katanya bisa dilihat di halaman 109. Ini sudah ana pernah baca, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, pada hari kiamat, ya, bersama orang yang beriman, menyendiri bersama orang yang beriman. Kemudian Allah berfirman, "Amil takada wa amil takada wa kada." Ya, kau telah melakukan ini, kau telah melakukan ini, perbuatan ini, dan seterusnya, dan dia mengakuinya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Sesungguhnya aku telah menutup hal ini kepada engkau di dunia, ya, menutupi dosa-dosamu, dan pada harinya aku ampuni engkau. Nah, ini namanya takrir fil hisab. Adapun hisabnya orang-orang kafir, maka beda lagi, ya, mereka dihisab, ya, dan dihinakan, ya, wal billah. Jadi orang-orang kafir akan berdiri ditanya sedetail-detailnya tentang apa yang telah mereka lakukan di atas muka bumi ini. Dan Allah berfirman di surat Hud ayat ke-18, "Haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah 'ala rabbihim." Mereka adalah orang-orang yang berdusta, ya, atas Rabb mereka. "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Ketahuilah laknat Allah itu, ya, bagi orang-orang yang zalim. Baik, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah dari ayat yang mulia ini, ya, yang pertama adalah bahwa agama yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ya, ini faedah yang pertama. Dan kullu din, setiap agama, yukhaliful Islam fi ayyi zaman falaysa bimaqbulin wala mardiyin indallah. Setiap agama, ya, yang menyelisih agama Islam di masa di zaman apapun, ya, fi ayyi zaman, di zaman apapun, maka tidak diterima dan tidak diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, inilah Islam yang diterima. Wa ala hadza fa dinul yahudiyyah wan nasraniyah dinun batilun ghairu maqbulin indallah. Maka din Yahudiyah dan Nasraniyah adalah din yang batil,
yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menghabarkan ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya tidak ada seorang Yahudi pun atau Nasrani pun dari umat ini yang mendengar keberadaanku, kata Rasulullah SAW, kemudian tidak mengikuti apa yang dibawa oleh aku, ya, maka dia termasuk penduduk api neraka, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, dia termasuk penduduk api neraka. Bisa dilihat di hadis riwayat Imam Muslim. Ya, kalau kita lihat di sini di footnote-nya bisa dicek nanti ya di nomornya 386. Terkadang nomor itu suka berbeda dari satu cetakan ke cetakan yang lain, tapi di sini dikasih tunjuk nomor 386, dan bagi yang punya Sahih Muslim bisa dicek ya, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda nomornya. Nah, jadi Syekh berkata di sini, faman idda'a anna dinal yahudiyyah awin nasraniyah aw ghairahuma min al-adyan maqbul indallah fahuwa kafir. Barang siapa yang mengklaim bahwa agama Yahudi atau Nasrani atau selain keduanya dari agama-agama selain Islam, mengklaim agama tersebut diterima, maka fahuwa kafirun, maka dia adalah orang kafir. Li'annahu mukadzibun bil Qur'an, karena dia mendustakan Al-Qur'an. Ya, karena Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Saya baca sekali lagi. Faman idda'a, barang siapa yang mengklaim anna dinal yahudiyyati aw an-nasraniyyati, bahwa agama Yahudi atau Nasrani, aw ghairahuma, atau selain dari keduanya, minal adyan, dari agama-agama yang ada, maqbulun, diterima, indallah, di sisi Allah, al-an, sekarang, fahuwa kafir, maka dia kafir. Li'annahu mukadzibun bil Qur'an, karena dia mendustakan Quran. Al-Quran bilang apa? Al-Quran berkata, innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Ya. Nah, tapi ada yang ingin ana sampaikan di sini, ya, karena ada syubhat-syubhat yang beredar tentunya, ya. Di antaranya adalah orang yang berkata, kalau misalkan engkau hanya meyakini ya Islam diterima di sisi Allah semata, yang lain nggak diterima, berarti engkau mau menang sendiri, tidak mau toleransi. Nah, kita jawab, ya, perlu diketahui, ya, antara meyakini bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam dan hanya Islam, dengan pembahasan toleransi ini berbeda. Ya, toleransi pembahasannya tersendiri, keyakinan pembahasannya tersendiri. Ya, jangan dicampur adukan. Setiap kita punya keyakinan. Ya, setiap kita punya keyakinan. Nah, tetapi keyakinan itu ada keyakinan yang batil, ada keyakinan yang hak. Dan keyakinan yang hak tentu yang kita yakini, ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sisi dalil Al-Quran, hadis, kemudian ijma tentunya, ya, dan akal, ya, sudah sangat jelas sekali bahwa inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Nah, sekarang gini, ada sebagian orang, ya, yang mengatakan bahwa kita juga harus toleransi. Ya. Di antara toleransinya, kata mereka, adalah mengatakan semua agama sama. Nah, ini kita jawab, ya. Pertama, toleransi, ya, itu ada pembahasannya tersendiri. Dan agama yang paling toleran tentunya adalah yang paling baik, ya, dari dulu. Tentunya kita lihat sejarah, lihat kenyataan dan seterusnya. Yang paling ngerti toleransi sebenarnya Islam, ya, sebenarnya Islam. Itu.
Dan ketika Islam ini mayoritas, kita lihat agama yang lain, ya, itu baik-baik saja, ya, dan tidak terjadi macam-macam, ya. Nah, itu karena dalam Islam diajarkan ajaran yang luar biasa, nggak boleh menyakiti kafir zimmi, ya, tidak boleh membunuh kafir yang ada perjanjiannya, itu diatur sedemikian rupa, bahkan mengganggu hukumnya haram, ya, bagaimana membunuhnya, ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, bersabda bahwa siapa saja orang yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak bisa mencium bau surga, ya. Coba lihat agama yang luar biasa Islam ini. Nah, jangan sampai kalimat toleransi ini merusak akidah. Jangan sampai salah memahami toleransi, akidah hilang atau menjadi akidahnya orang-orang munafik atau menjadi kufur, ya, seperti itu. Karena apa? Karena mengatakan semua agama sama, ya, dia bodoh tentang agama dan sekaligus dia tidak ngerti tentang agama dari sisi akal, ya, dari sisi akal. Nah, baik. Orang yang mengatakan semua agama sama dan harus dengan dalil toleransi, ya, ini adalah orang yang lebih bodoh daripada orang yang buta warna, ya. Kalau orang yang buta warna, ini mungkin celaka di dunia saja, ya. Tapi kalau orang yang tidak ngerti agama, celakanya dunia akhirat. Nah, seperti yang Anda katakan bahwa orang yang tidak ngerti bahwa Islam itu adalah agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih bodoh daripada orang yang buta warna, seperti gini, ya. Dia dalilnya apa? Dalilnya pakai toleransi, gitu, ya. Baik. Kita katakan toleransi pembahasannya lain. Nah, itu ada pembahasan tersendiri tentunya, ya. Nah, seperti ini. Kita harus punya keyakinan, ya. Kita harus punya keyakinan yang mantap yang kita akan bawa sampai kita mati, kita meninggal, ya. Karena kita akan dikumpulkan sesuai dengan keyakinan kita, ya, di akhirat kelak. Nah, dengan akidah yang kita bawa. Nah, dari sisi akal, orang yang mengatakan semua agama sama ini bodoh. Kenapa? Gini, saya punya peci yang saya pakai, warnanya hitam, ya, warnanya hitam. Kalau saya tanya kepada kawan-kawan di sini, misalkan Ari, saya tanya ke Ari, peci saya warnanya apa? Hitam. Kawan-kawan juga mengatakan peci saya warnanya hitam, ya. Peci saya warna hitam. Itu yang Ari yakini, kan? Saya juga yakin bahwa warna peci ini hitam, ya kan? Itu keyakinan yang ada di hati anak, tidak bisa diganggu gugat itu, ya. Kemudian ada orang datang, dia doktor, gelarnya dari misalkan dari barat, misalkan dari barat, belajar misalkan di sana di Eropa, pulang. Ternyata dokter ini mengatakan, Pak, peci yang Bapak pakai itu warnanya putih, gitu, warnanya putih, ya. Baik. Saya katakan apa? Dokter itu benar atau salah? Saya katakan salah, karena dia mengatakan peci warna hitam adalah warna putih, ya kan? Jadi di sini ada dua pendapat, pendapat yang benar dan pendapat yang salah. Saya katakan ini pendapat saya hitam dan sesuai dengan kenyataan, kan itu. Muncul orang yang penganut toleransi ini, tidak ada yang salah, semua warna sama, ya. Bapak ini yang mengatakan warnanya apa? Hitam, betul.
Nah, dokter ini mengatakan warnanya putih juga betul. Harus toleransi, semua warna sama. Kan gitu. Datang lagi, orang datang, ya, kemudian datang, dia bilang, Pak Ustadz, ya namanya misalkan siapa? Namanya Iwan, misalkan, ya. Pak Iwan datang, ya. Ini sekedar contoh saja ya. Misalkan Fulan. Dia bilang pecinya Pak Ustadz warnanya merah, ya. Pecinya Pak Ustadz warna merah. Kemudian datang lagi Iwan Wati, ini datang. Kata ibu itu bukan putih, bukan merah, ya. Bukan putih, bukan merah, juga bukan hitam, tapi warnanya adalah hijau. Nah, baik. Orang melihat ini hitam, meyakini bahwa yang saya pakai hitam, kan gitu. Nah, keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan, kita bisa mengatakan itu tidak benar. Dan kita wajib meyakini apa yang kita benar, kan itu. Nah, terus datang orang-orang yang penganut toleransi ini. Semua warna sama. Yang mengatakan hitam sama benar, yang mengatakan putih juga benar, yang mengatakan merah juga benar, yang mengatakan hijau juga benar. Saya tanya kepada antum, orang seperti ini yang mengatakan semua agama benar, semua warna benar, bisa nggak dia naik mobil, kan gitu, naik mobil, kemudian di lampu merah, ya, dia ngerti nggak itu warna ada hijau, ada merah, ada kuning, kan gitu. Coba bayangkan kalau polisi, ya, kalau polisi punya keyakinan semua warna sama. Nah, nanti yang di sana lagi merah, tabrak aja langsung, ya. Kemudian, oh betul kamu, karena semua warna sama, kan gitu. Akan terjadi apa? Akan terjadi kekacauan, ya. Atau orang-orang yang meyakini semua warna sama itu, ketika pakai motor, dia bilang, Pak Polisi, saya benar kok. Kata polisi, kamu lewat, tadi merah tuh, lampu merah tuh, nggak boleh lewat. Nggak Pak, menurut saya semua warna sama. Gitu. Jadi kacau, ya, bisa ketabrak gitu. Nah, jadi ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi orang yang mengatakan semua agama sama tidak bisa diterima dari sisi akal, ya, tidak bisa diterima dari sisi akal dan tidak bisa punya akidah yang lurus, ya, tidak punya akidah yang lurus, ya, akidahnya kemasukan akidah munafikin. Ya, gimana kalau Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang menulis surat, kemudian dikirim kepada Raja Heraklius suruh masuk Islam, di mana Raja Heraklius itu adalah orang Nasoro, ya. Nah, kemudian kita sanggah Rasul semua agama sama. Ini gimana ceritanya? Ya. Berani nggak ngomong di depan Umar begitu? Kalau Umar masih hidup di masa Umar itu, ya, pasti tidak berani, kan gitu. Dan nggak berani mengatakan demikian ke Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini orang-orang yang mengatakan semua agama sama itu harus diperbaiki lagi dan harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keyakinan yang menyimpang tersebut. Baik. Ini faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, bayanu dhalali ulaikal qaum alladzina idza takallamu 'anid diyanat qaranu baina dinil islami wal yahudiyyati wan nasraniyyah wa qalu hadhihi hiya al-adyanu as-samawiyyah, ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kesesatan orang-orang yang apabila berbicara tentang masalah agama mereka menyamakan antara Islam dengan Yahudi dengan Nasrani. Mereka berkata bahwa ini semua agama samawi, ya. Sampai orang jahil ngira bahwa perbedaan agama tersebut seperti perbedaan madhab dalam Islam, ya, madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, kan gitu. Padahal agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam dan agama-agama selain yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah dimansuh, telah dihapus oleh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti yang Anda katakan lagi, adapun masalah toleransi, ya, ini masalah lain dan pembahasan lain.
Dan kita umat Islam wajib meyakini bahwa apa yang Allah firmankan adalah hak. Apa yang Allah firmankan adalah hak, ya, sampai kita meninggal. Adapun masalah toleransi masalah lain. Dan terus kita dakwahkan yang hak ini. Tetapi dakwah dengan hak, dakwah dengan benar, ya, dan nggak mungkin orang Islam datang kepada orang yang selain Islam, ya, orang kafir, kemudian datang kepada orang Nasrani atau Yahudi, wahai Nasrani, kalau nggak masuk Islam saya bunuh, misalkan. Ini nggak boleh, ya, dan tidak dibenarkan, ya. Tapi masalah keyakinan harus dipegang, ya. Oleh karena itu Nabi Yakub kan tadi berkata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Muhammad SAW berkata, oh, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah mendengar keberadaanku umat ini, ya. Umat di sini maksudnya umat dakwah. Umat dakwah ini mencakup Yahudi, Nasrani, dan semua umat, ya. Jadi umat dakwah tidaklah mendengar keberadaanku, ya. Lihat, summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, maka dia termasuk penduduk api neraka. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Kemudian berikutnya, anna ikhtilaf al-yahudi wan nasara kana an ilmin. Jadi ikhtilaf yang terjadi antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani itu ikhtilaf yang terjadi dari, setelah datang ilmu. Jadi betul-betul di atas ilmu mereka, ya. Setelah datang pengetahuan terjadi ikhtilaf di antara mereka. Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa mereka saling menyesatkan satu sama lain. Satu sama lain, dan terjadi juga peperangan antara mereka, antara Yahudi dan Nasrani, ya, peperangan yang ma'ruf itu kisahnya, kan, seperti itu. Kemudian anna ikhtilaf haula'i laysa liqasdil haqq. Perselisihan yang terjadi di antara mereka, ya, bukan untuk mencari kebenaran, bal liqasdil baghi wal udwan ba'dhum ala ba'd hatta yudallil ba'dhum ba'dha bal wa yukaffir ba'dhum ba'dha, ya. Tetapi karena kedengkian, karena kezaliman, ya, sebagian mereka mendolimi sebagian yang lain, ya, sehingga sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lain dan mengkufurkan sebagian yang lain. Nah, kemudian ayat ini, kata Syekh Utsaimin, merupakan isyarat untuk tahzir, yakni peringatan jangan sampai kita terjadi, ya, atau terjatuh pada perbuatan orang-orang kafir dari ahlul kitab, ya, dari ahlul kitab, di mana mereka, ya, berselisih setelah datang pengetahuan pada mereka dan saling menzalimi. Nah, kemudian juga ayat yang mulia ini mengingatkan kita, ya, bahwa kita tidak boleh kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Ya, tidak boleh kufur terhadap ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Ya. Begitu juga yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah penjelasan tentang kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala, di mana hisabnya Allah itu sangatlah cepat, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Bagi ikhwatul Islam yang ingin bertanya, silakan. Untuk penelpon yang pertama kami berikan waktu dan kesempatan. Halo. Halo. Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Di Sulawesi, Pak. Dengan Bapak siapa ini? Udat.
Silakan Pak, pertanyaannya langsung saja disampaikan kepada Ustadz. Halo? Iya loh. Silakan Pak. Bagaimana ini Pak? Karena dalam keadaan kurang sehat, kalau saya rasa kurang sehat ini, saya punya visi lemah, saya sering sholat duduk ini Pak. Iya. Baik, itu saja Pak. Itu kalau, ya? Itu saja. Bagaimana hukum itu? Apakah saya ini? Kedua, bulan Ramadan ini saya selalu taruh di rumah karena tidak mampu ke masjid, lemah fisik. Ya, itu saja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nah, baik. Yang pertama tentang orang yang sholat, ya, atau bapak sholat tidak mampu berdiri. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa ala jambin." Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, salat dengan duduk. Kalau tidak mampu, maka dengan berbaring." Ya. Jadi kalau misalkan bapak sakit tidak mampu untuk berdiri dalam salat, ya, maka bapak sholat dengan duduk, ya. Kalau tidak mampu dengan duduk, maka bapak sholat dengan berbaring. Kalau nggak berbaring juga nggak mampu, pakai isyarat. Ya. Jadi Islam itu bapak, ya, alhamdulillah syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ya, syariat Islam ini syariat yang luar biasa, ya. Jadi indah, tidak menyulitkan hamba-hambanya. Jadi kalau kita tidak mampu tadi seperti berdiri, ya duduk dan sholatnya sah, ya, sholatnya sah, jangan khawatir, ya. Baik, teruskan ibadah. Yang tidak boleh itu adalah meninggalkan sholat ketika sakit. Makanya ada misalkan orang yang begini, ya, bilang kepada orang sakit, Islam ini mudah, nggak apa-apa, nggak usah sholat. Nah, ini bahaya nih, orang sakit bisa mati, tidak meninggal, tidak apa? Tidak sholat. Ya. Tetap sholat wajib sesuai dengan kemampuan yang bapak miliki. Ya, seperti itu Pak, ya. Kemudian kemarin Ramadan, misalkan bapak tidak mampu sakit, kemampuan itu dilihat, ya. Kemampuan itu dilihat. Kalau misalkan karena sakit dan sakitnya itu ada harapan bisa sembuh, ya, ada harapan bisa sembuh, maka bapak boleh berbuka, ya, boleh berbuka, kemudian ganti ketika sehat, ganti di hari-hari yang lain ketika sehat, ya. Tetapi kalau kelemahannya, ketidaksanggupannya karena sakit yang memang terus, ya, dan tidak ada, kata dokternya ini harapan sembuhnya kecil, ya, harapan sembuhnya kecil, maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa, tapi diganti dengan bayar fidyah, ya, diganti dengan bayar fidyah. Jadi dihitung jumlah hari yang kita nggak berpuasa, atau misalkan 1 bulan misalkan nggak mampu semua karena misalkan tidak bisa, ya, bisa bayar fidyah. Bayar fidyahnya itu seperti yang dicontohkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau mengumpulkan 30 orang atau sejumlah hari yang dia tidak berpuasa, kemudian bikin makanan, kemudian orang-orang miskin tersebut makan. Boleh makan siang, boleh makan malam. Boleh makan siang, boleh makan malam. Dan kalau misalkan dilakukan di bulan Syawal ini nggak mengapa, ya, tidak mengapa. Atau di bulan nanti pas bapak ada bisa bayar fidyah itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan dari Abdullah di Jakarta. Ustadz, ada sebuah statement dari tokoh penting di negara kita berkaitan dengan bahwasanya nanti seluruh agama samawi akan masuk surga. Tidak hanya Islam saja. Nah, pertanyaan saya,
yang masuk surga dari agama langit ini atau agama Allah ini yang umatnya seperti apa saja Ustaz? Apakah sampai akhir zaman nanti atau tidak? Silakan Ustaz. Jadi begini, Islam itu ada dua makna kan, seperti yang sudah Ana sampaikan. Ada bermakna umum, ada bermakna khusus. Ada makna umum, ada makna khusus. Ya. Makna umum itu apa? Makna umum itu adalah at-ta'abbudu lillahi bima syara'a. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Allah. Ini Islam maknanya umum. Artinya apa? Seluruh nabi yang Allah utus membawa Islam. Ya. Seluruh nabi yang Allah utus membawa Islam. Dan umat-umat ya sebelum umat Nabi Muhammad yang taat kepada Allah dan taat kepada nabinya masuk surga. Masuk surga. Ya. Berikutnya, Islam bermakna khas, bermakna khusus. Islam makna khusus ini adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi syar'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi seluruh umat manusia untuk beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama Nabi Muhammad SAW ini menghapus agama-agama sebelumnya. Itu artinya. Ya. Jadi, orang yang beragama selain dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka dihukumi kafir. Dan diancam dengan ancaman neraka. Diancam dengan apa? Ancaman neraka. Ya, jadi ini perinciannya seperti ini. Sekali lagi, setelah datang agama Nabi Muhammad SAW, maka agama ini menghapus agama-agama yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena agama-agama sebelum Nabi Muhammad sudah ada perubahan, tahrif, penyimpangan dan seterusnya. Allah utus Nabi Muhammad SAW, ya. Maka mewajibkan seluruh manusia untuk beragama seperti agama Nabi Muhammad, beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga oleh kerana Nabi Muhammad bersabda, ya kan dalam hadis Muslim tadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah satu pun dari umat manusia mendengar tentang keberadaanku dan dia meninggal tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, maka dia termasuk penduduk api neraka. Inilah penjelasannya yang harus kita pahami. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengutus surat-surat ke raja-raja untuk supaya masuk apa? Islam. Nah, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah ya di Jakarta. Ustadz, berkaitan dengan kami yang dapat hidayah sedangkan orang tua belum. Akhirnya kami, ayah dan ibu, berbeda agama. Dalam muamalah kadang ada hal-hal yang secara Islam itu terlarang. Tapi saya sebagai anak yang sudah Islam, ada ganjalan di hati dan tidak bisa menyampaikan karena beda agama. Nah, bagaimana cara bermuamalah yang baik dengan orang tua yang berbeda agama, Ustaz? Silakan. Iya. Subhanallah. Jadi Islam aturannya itu sangat lengkap, ya, sangat lengkap sekali. Seorang anak yang masuk Islam, bapak dan ibunya masih dalam keadaan kafir, maka anak ini harus pertama belajar Islam betul-betul, ya, belajar akidahnya yang lurus, belajar bagaimana ibadah yang benar, tata cara wudu, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain, rukun Islam dipelajari dan yang lainnya. Ya. Kemudian dia masih tetap boleh berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, berbakti kepada kedua orang tuanya.
Allah berfirman, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufah." Jadi pergauli kedua orang tua dengan keadaan dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Kalau misalkan bapak ibu ya memaksa untuk melakukan perbuatan syirik atau kufur atau maksiat, ya, maka tentunya tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap berbuat baik ya, tetapi tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada acara-acara yang tidak sesuai dengan Islam, maka sampaikan baik-baik ya, ya bahwa keyakinan tentunya sudah berbeda, kemudian ini tidak sesuai dengan Islam ya, dan tidak ikut dengan acara yang tidak sesuai itu, tetapi tetap berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.